Halo semuanya, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang anak mewarisi ciri fisik dari orang tuanya? Mungkin warna mata dari ayah atau bentuk rambut dari ibu. Selain itu, anak tersebut tentu punya keahlian atau sifat uniknya sendiri yang tidak dimiliki orang tuanya kan? Nah, tahukah kamu bahwa konsep pewarisan dari dunia nyata ini juga digunakan dalam dunia pemrograman? Dalam pemrograman berorientasi objek, konsep ini disebut dengan inheritance atau pewarisan. Jadi, apa sebenarnya inheritance itu? Secara sederhana, inheritance adalah sebuah mekanisme di mana sebuah kelas baru dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Di dalam dunia UUP, kita punya dua aktor utama dalam inheritance. Yang pertama adalah superclass, atau sering disebut parent class. Kelas ini adalah kelas sumber yang memberikan warisan. Yang kedua ada subclass, atau child class. Ini adalah kelas baru yang menerima warisan, dan hebatnya kelas ini bisa menambahkan fitur khususnya sendiri tanpa mengganggu kelas induknya. Biar tidak cuma berteori, mari kita langsung bedah sebuah program Java yang sudah saya siapkan. Kasus kita kali ini adalah membuat program kebun binatang atau sistem hewan sederhana. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat superclass yang bernama hewan. Sebagai kelas induk, hewan mendefinisikan sifat dasar yang pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup yang berstatus hewan. Di kode ini, setiap hewan kita beri atribut berupa nama. Lalu, semua hewan pastinya butuh makan kan? Maka dari itu, kita membuat sebuah metode publik bernama makan, yang ketika dijalankan akan mencetak kalimat ke layar, nama hewan sedang makan. Kelas induk ini sudah siap. Sekarang mari kita lahirkan kelas anak-anaknya. Disinilah keajaiban inheritance terjadi. Kita ingin membuat sistem hewan yang lebih spesifik kucing dan anjing. Di Java, untuk melakukan pewarisan, kita menggunakan kata kunci atau keyword, yaitu extend. Perhatikan kodenya. Kelas kucing extend hewan. Kalimat ini berarti kelas kucing secara resmi menjadi anak dari kelas hewan. Karena sudah mewarisi sifat induknya, kelas kucing otomatis punya atribut nama dan bisa menggunakan metode makan, tanpa kita perlu mengetikkannya lagi. Tapi, kucing punya kekhususan. Kucing punya atribut string jenis bulu, dan dia punya cara bersuara sendiri. Jadi kita buatkan metode bersuara yang akan mencetak kata meow. Hal yang sama kita lakukan untuk anjing. Kita tulis kelas anjing extend hewan. Anjing ini juga memberikan metode bersuara, tapi tentu saja outputnya berbeda, yaitu kuk-kuk. Sama seperti yang lain, kita deklarasikan kelas burung extend hewan. Untuk menunjukkan bahwa burung ini unik dan berbeda dari kucing ataupun anjing, kita tambahkan atribut khusus bertipe integer, yaitu jumlah sayap. Kita juga buatkan metode khusus yang mendeskripsikan perilakunya, yaitu terbang. Di dalam metode ini, program akan mencetak nama si burung dan informasi bahwa ia terbang menggunakan sekian jumlah sayapnya. Di dalam metode main, kita membuat 3 objek. Pertama, objek kucing yang bernama Milo. Milo bisa memanggil metode makan dari kelas induknya dan bersuara serta jenis bulu dari kelasnya sendiri. Yang kedua ada objek anjing bernama Rex, yang juga melakukan hal yang sama. Nah, coba perhatikan baik-baik saat kita membuat objek dari kelas burung. Perhatikan bagaimana pewarisan bekerja secara nyata. Kita bisa mengisi atribut turunan nama dengan Tweety. Kita juga bisa mengisi atribut aslinya sendiri yaitu jumlah sayap dengan angka 2. Dan juga burung mewarisin sifat dari induknya yaitu makan. Dan juga keahlian spesifiknya yaitu terbang. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Baris pertama mencetak Milo sedang makan. Ini adalah bukti valid bahwa objek dari subclass kucing berhasil memanggil metode makan yang ada di superclass hewan. Baris kedua mencetak Milo berkata meong. Milo adalah kucing jenis British Longhair. Ini membuktikan bahwa subclass juga berhasil mengeksekusi metode khususnya sendiri, sekaligus mengambil data atribut jenis bulu yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini muncul Rex sedang makan, yang lagi-lagi merupakan warisan dari superclass atau kelas induk.
dan disusul dengan rek berkata guk-guk yang merupakan keahlian khusus dari subkelas anjing. Nah, yang terakhir, sistem mencetak Tweety sedang makan. Lalu baris berikutnya mencetak Tweety sedang terbang dengan dua sayapnya. Ini menunjukkan bahwa metode terbang milik subkelas burung berjalan lancar dan berhasil mengenali atribut khusus jumlah sayap bernilai 2 yang kita berikan. Luar biasa bukan? Ketiga hewan ini melakukan aktivitas makan dari suatu sumber kode induk yang sama, namun tetap bisa menunjukkan identitas dan perilakunya masing-masing lewat subkelas. Sampai di sini kita mungkin berpikir, programnya kan pendek, saya copy paste saja kode nama dan fungsi makan juga bisa. Betul, untuk 3 jenis hewan, copy paste mungkin masih sanggup. Tapi, bayangkan jika kamu sedang membuat sistem kebun binatang nasional atau game RPG yang memiliki 500 jenis hewan. Apakah kamu mau mengetik ulang variabel nama dan fungsi makan sebanyak 500 kali? Tentu tidak kan? Disinilah keuntungan besar inheritance. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan inheritance. Yang pertama adalah code reusability atau penggunaan ulang kode, yaitu kita cukup menulis fitur umum satu kali di kelas induk dan bisa dipakai berkali-kali oleh ratusan kelas anak. Nah, yang kedua ada maintainability atau perawatan terpusat. Bayangkan, klien minta kamu mengubah teks sedang makan menjadi sedang mengunyah makanan. Tanpa inheritance, kamu harus mencari dan mengubah teks itu di 500 file berbeda. Dengan inheritance, kamu cukup mengubahnya satu kali saja di kelas hewan dan 500 hewan lainnya otomatis terupdate. Yang terakhir adalah extendability atau kemudahan pengembangan, yaitu kapanpun aplikasi butuh hewan baru, kita tinggal menambahkan keyword extend hewan dan fokus menambahkan kemampuan khusus mereka, seperti berenang untuk ikan ataupun merayap untuk ular. Kesimpulannya adalah, konsep inheritance bukanlah sekedar cara menulis kode, melainkan pola pikir untuk mendesain program yang cerdas, efisien, dan berskala besar. Dengan memahami kelas mana yang menjadi parent dan kelas mana yang menjadi child, fondasi logika kita sebagai seorang programmer sudah semakin matang. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.